taklim subuh yang beliau rintis dari nol. Beliau istiqomah sampai menjelang akhir hayat pun beliau masih istiqomah di sini. Itu yang saya kadang-kadang kritis, nggak kuat diteruskan. Jadi sampai dengan akhir hayat beliau itu, beliau kan sama Pak Ismail yang punya masjid ini, masjid Pakis, masjid yang di wasiat terakhir beliau itu masjid, bukan warga, masjid. Karena beliau adalah berada daripada masjid ini. Masjid ini ada Pak Abatul, Pak Romo dulu. Ini pengajar daripada masjid kami luar biasa. Jadi beliau ini mungkin beliau udah di sana saking senangnya tempatnya tidak di sana ya karena beliau biarpun beliau tuh di sini di Lipo tingkatannya ada CEO ya pasti CEO lah ya. Beliau kadang-kadang dari taklim ibadah taklim jam 7 jam 9 meeting lah wah meetingnya buat di sini di taman ini. Jadi saking cintanya sama taklim subuh mau meeting pun taklim subuh luar biasa ini mungkin jadi komitmen semangat mau meeting CEO kok subuhan dulu terus ikut taklim dulu sampai selesai dari si jam 7 bus berarti saya punya biasanya akhir tahun itu kan meeting meeting THR, meeting gaji, meeting progresi pertama gaji dulu Pak ibu yang masih muda jangan gaji, jangan sampai ada waktu ayo ngaji biar perlu cuma dengerin nggak gitu. Itu luar biasa. Jadi beliau ini selalu istiqomah. Kalau saya misalnya bawa besar untuk jadi pembicara, setelah kita kaji kita makan-makan sambil diskusi. Oh anunya ini, Ustaz itu bukan ini, itu sampai kita punya Ustaz itu ya cocok. Akhirnya apa? Maaf, bukan saya sombong. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Jadi kita tiap Sabtu Minggu itu memberikan kultum yang 7 menit. Beberapa saat namanya masyarakat itu misalnya kebersamaan dia cerita soal bank syariah. Ya pasti macam itu yang lain. Itu semuanya sudah kebersamaan karena memang tak ada bakat ustaz. Nah ilmu itu tak ada. Akhirnya kita sepakat mencari ustaz dan mencari jamaah dengan iming-iming seakan-akan itu kota. Ya, ngopi pagi salah satu kota itu adalah nasi padang. Bagaimana ya? 15 orang. Itu minggu depan pertama 20 orang. Yang itu selanjutnya makin lama makin berat tuh ngatur. 200 orang dari kota berapa juta itu ibu tuh yang ambil alih dengan caranya. Sekarang potong roti ya alhamdulillah tetap ada itu sejarah yang tertentu boleh 7 orang juga Ustaz masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu selalu memotivasi bagi kita dan selalu ramah dengan terus senyum. Di antaranya yang saya rasakan hari ini,
Dulu saya dikasih apa ya sama Patri, Bu Dodi, di sini tidak ada yang jualan nasi. Kalau memang mau silakan, hari Jumat suka rame katanya gitu ya. Patri itu yang memberikan gagasan, benar Patri. Padahal sebelumnya saya juga tidak ada berpengalaman untuk berjualan seperti itu. Iyalah, saya bilang gitu. Akhirnya saya ketemu juga menemui Pak Teguh. Dia bilang, katanya selalu teringat dengan kata-kata beliau itu. Wah, kalau orangnya tipenya kayak Bu Dodi, orangnya gemuk, katanya gitu ya, pasti makanannya enak, dia bilang gitu. Terus karena ketidaktahuan saya waktu itu, ingat aja, jualan itu kan orang-orang di bawah nih, Pak Ustaz. Saya tadi di atas di sini. Beliau tidak sama sekali atau melarang atau gimana. Padahal dipersiapkannya kan di bawah. Dia cuman senyum gitu ya. Laku Bu, kayak gitu. Alhamdulillah Pak Teguh, saya bilang gitu. Oh, teruskan ya. Jadi terus terang, di samping saya ada kegiatan lalu menuntut ilmu di sini. Terus terang Pak Ustadz, saya waktu itu ya pindahan dari Banjarmasin. Suami saya duluan ke sini. Terus dia bilang, ayo kita ikut taklim. Saya selalu enggak selalu gitu. Akhirnya saya mau, tapi sholat subuhnya di rumah. Nanti setelah sholat subuh baru kesini. Lama-lama saya malu sendiri. Setelah sholat subuh kesini, orang-orang kan pada nengok nih gitu ya. Ini siapa? Oh ya Allah, berarti saya harus sholat subuh berjamaah nih. Ya alhamdulillah, sholat subuh berjamaah di sini mendapatkan keteduhan, kenyamanan. Beliau untuk mengurus masjid dari tahun 2004. Masjid ini belum lama berdiri, ini 2003 ya. Setelah itu kebetulan kami sama-sama satu kantor di Bank Lipo. Kemudian saya diminta membantu beliau. Waktu itu ketua TKM-nya masih Pak Haji Wasul. Sejak saat itu memang benar yang disampaikan Pak Tri tadi, kita tuh mulai pengajian hari Sabtu itu benar-benar hanya 5 orang gantian yang jadi ustadznya, itu benar-benar itu. Sampai alhamdulillah berjalan sejauh ini. Kemudian terlalu banyak banget kalau harus ceritakan ya, dari masalah konsumsi, pengajian, renovasi. Pada dasarnya Pak Teguh itu menerima titipan dari pendiri masjid Pak Hashim. Namun beliau itu Pak Teguh tidak mau istilahnya merepotkan keluarga Pak Hashim dalam mengurus masjid. Jadi kita tuh mandiri. Dalam arti Pak Adi Teguh sebagai penggerak utama gitu. Jadi kita dulu pada awal-awalnya itu tiap 2 tahun atau 3 tahun sekali itu renovasi masjid, pengecatan, betul-betul itu semua dari mandiri dan disponsori Pak Adi Teguh. Alhamdulillah ya, belakangan dari keluarga Pak Hashim yaitu Pak Ismail yang 2 tahun lalu merenovasi besar-besaran. Itu setelah bertahun-tahun sebelumnya renovasi mandiri disponsori Pak Teguh. Saya kira mungkin nggak bisa yang banyak ceritakan saking banyaknya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak lalu itu Pak Mahyudi. Beliau orang baik, bijaksana dan tegas.
dalam konteks ini apa yang akan dilakukan dalam kegiatan masjid, selalu beliau menginformasikan terlebih dahulu, dan apa kontribusinya nggak usah diragukan. Jadi kalau ibaratnya itu, kalau kurang wes aku yang nanggung, itu ibaratnya. Jadi alhamdulillah punya seorang sahabat, punya seorang teman yang memiliki jiwa sosial yang luar biasa, dan tanggung jawabnya juga tidak hanya kepada hal-hal yang sifatnya material, tetapi juga secara moral. Dia juga memberikan keteladanan bagaimana bersikap dan sebagainya. Jadi untuk seorang teman, seorang sahabat, alhamdulillah beliau dalam perjalanannya sangat baik dan tidak pernah mengeluh untuk apa yang pernah dilaksanakan, dan beliau kita yang rasakan. Itulah kesan yang paling dalam yang saya selama bergaul dengan beliau hampir belasan tahun gitu ya, selama di Lipo ini. Saya masuk Lipo ini 2001 gitu ya, mulai aktif di masjid ini sekitar 2006-an ya Pak, gitu ya. Masih juga dengan sahabat-sahabat lama yang ngurus lama, ada Pak Denny, ada Pak yang di Paliangan ya, Pak Alfi, terus Pak Juanda itu lama di sini. Kita memang belajar ngaji dan kajiannya cukup mendalam. Jadi alhamdulillah ini adalah contoh seorang figur, seorang sahabat yang perlu diladani. Saya kira itu intinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama sebenarnya, kita merasakan kehilangan beliau ya, karena beliau itu kalau bagi saya itu seperti Ibu Enda ya. Saya sudah menganggapnya kayak seperti orang tua sendiri, karena selain hubungan kita di masjid ini, secara pribadi saya sangat banyak sekali terkesan sama almarhum itu. Di masjid ya, apalagi waktu dulu kan pengajian ini diurus oleh forum Muslim Lipo, kebetulan saya yang ketuanya. Ya, saya salah satu yang sering diajak beliau untuk membicarakan masalah masjid dan pengajian ini. Dan di samping itu beliau ini bukan saja banyak berkorban masalah materi, tapi yang saya salut beliau ini untuk beribadah ke masjid ini kita luar biasa. Saya kadang-kadang malu kalau pergi subuh itu tidak pernah katakan saya yang lebih dulu dari dia datang ke masjid ini, itu ya. Cuma saya terus terang merasa sedikit berdosa juga ya, berdosa karena dulu saya sering mengimami, mungkin ayatnya agak panjang-panjang, padahal dia sudah kesehatannya sudah menurun. Saya merasakan, wah kenapa kok sekarang baru saya sadari. Hubungan pribadi juga tidak kalah ininya. 2 kali saya meninggalkan anak saya yang pertama ke Bengkulu, dia ajak kawan-kawan dari sini ramai-ramai ke Bengkulu. Ini kemarin waktu meninggalkan anak saya yang kedua ini, Bude bilang, Pak Menteri, Pak dia mau ke Bengkulu. Saya jadi bingung ini, kondisi dia sakit seperti itu, dia masih memikirkan mau ke Bengkulu. Saya sampai bilang sama istri, gimana kalau betul-betul beliau ini nanti ke Bengkulu kan? Sementara dia sudah pakai kursi roda seperti itu. Intinya memang tidak ya terinilah oleh kita. Itu makanya saya begitu diberitahu Pak Tri jam 3 lebih, itu juga Pak Dedi menelpon, saya langsung cari tiket, langsung pulang ke sini. Alhamdulillah saya jam 9.30 sudah bisa sampai ke rumahnya. Padahal saya ada agenda yang sangat penting, 2 agenda lagi di Bengkulu, mestinya saya bisa hari Rabu ke sini. Tapi mengingat ya pesan-pesan ataupun beratnya kita sama beliau itu kita tinggalkan. Dan malam dia meninggalkan hari Senin
Malam Selasa itu saya di sini ajak ini nih mabok-mabok kita baca Yasin itu sebelum kita berangkat ke rumahnya setelah Isya. Intinya memang betul-betul kita mempunyai lisan yang sangat bagus, ya, tidak ada katakanlah apa, nggak ada berdirinya masjid ini itu kita sama-sama. Jadi dulu waktu itu tuh ada kita adakan kajian namanya Ka'bah gitu ya. Masjid ini belum ada. Nah, kemudian sepakat sama teman-teman ngadep ke Pak Ismail waktu itu yang masih komisaris di Dipo. Kemudian di situ juga ada Pak Teguh, ya kan, makanya baru dibagi bapak-bapak top level di Dipo. Kita gosok-gosok terus, alhamdulillah masjid ini bisa berdiri dan Pak Teguh yang memperkasainya. Awal berdirinya masjid ini. Kemudian untuk DKM, alhamdulillah dari awal saya sebagai ketua DKM di sini dan ketuanya Pak Sukoni di Ibu. Itu saya di Matahari. Nah, kalau mengenai Pak Teguh itu, ya memang dulunya seperti apa namanya, Pak Teguh itu kan orang yang keras, Ibu orang yang keras, apa namanya, seolah-olah seperti apa namanya, orang biasa. Namun begitu perjalanan masjid ini dibangun dan bisa berdiri, dan alhamdulillah Pak Teguh diserahi oleh Pak keluarga Ismail ini, keluarga Pak Hasim ini bisa berjalan dengan baik dan Pak Teguh itu konsisten. Jadi sampai mau nungguin sampai waktunya sampai nikah waktu itu terlambat ya sampai itu besar sekali bagi yang mudah-mudahan dia menjadi teladan kita semuanya, apa yang dia lakukan menjadi amal soleh di akhiratnya, dan kita doakan semua semoga dia berkenan bersama dan mendapat kebahagiaan mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih saya Pak. Teruskan.